Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita mengucap syukur karena kita sudah ada di bulan November. Dan di dalam bulan November ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang membawa kita untuk kembali melihat, karena sepanjang tahun ini kita belajar tentang bagaimana bertumbuh dalam iman, ya. Pertumbuhan iman kita yang tahu adalah diri kita masing-masing, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bagaimana kita memperlakukan hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita percaya kepada Tuhan yang tahu adalah diri kita masing-masing. Jadi ada istilah yang selalu dipakai adalah itu, segala sesuatu yang kita tahu ya diri kita sendiri dengan Tuhan. Karena ada pepatah, dalamnya laut orang bisa ukur, tingginya langit bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Yang tahu adalah diri kita dengan jadi seringkali kita merasa bahwa sudah cukup kok, saya sudah kuat kok, saya sudah tahu apa yang sedang saya hadapi, saya bisa mengukurnya. Ternyata kadang nanti keluar juga kalimat, kadang saya tidak tahu ya apa yang saya buat. kadang kita bilang bahwa kok tiba-tiba saya buat ini ya, padahal saya nggak ada rencana. Kadang seperti itu kan. Nah, berarti semua itu ternyata tidak dapat kita ketahui apa yang akan terjadi. Nah, itulah sebabnya bulan ini kita belajar tentang bagaimana kita mengevaluasi iman kita secara mandiri, secara pribadi. Kalau kita berbicara tentang evaluasi, itu artinya ada sebuah penilaian. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Ada sebuah penilaian. Evaluasi diri, evaluasi iman, yang tahu, yang bisa mengukur, yang bisa menilai adalah diri kita masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa seberapa kuat sih kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Seberapa kuat sih kita terus berada di dalam Tuhan? Ya kan? Apalagi ini sudah akhir-akhir bulan. Nah, sekarang resolusi kita dari Januari itu, setelah kita evaluasi, apa yang terjadi? Setelah kita melihat-lihat, menilik, mengevaluasi apa yang terjadi sepanjang tahun ini, apakah resolusi kita sudah mencapai 50%, 60%, atau masih 1%? Yang tahu adalah diri kita sendiri. Karena biasanya mengawali tahun itu muluk-muluk banget ya resolusinya, nanti apa yang akan saya buat untuk Tuhan, apa yang akan saya capai dalam tahun ini. Biasanya seperti itu. Kalau saya nggak suka bikin resolusi, kenapa? Karena saya tidak mampu. Saya tidak mampu untuk menjalaninya. Saya hanya bilang, Tuhan, saya mengikuti apa yang Tuhan mau saya alami dalam tahun ini. Bapak Ibu tahu, mengawali tahun ini saya mengalami sakit, sehingga membuat saya merasa bahwa jangan-jangan tahun ini saya selesai, gitu kan? Sampai-sampai dalam sebuah peristiwa, tanpa saya tahu, ternyata saya mengalami sesuatu yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri saya. Kalau saya terlambat, ada kemungkinan saya selesai dalam tahun ini. Itu yang saya lihat ya sepanjang tahun ini ya. Bayangkan Bapak Ibu, saya mengawali tahun dengan sakit. Di pertengahan tahun saya mengalami sesuatu kejadian yang tidak dapat saya sangka, bahwa ternyata kalau saya terlambat itu bisa merenggut nyawa saya. Dan saya melihat bahwa jangan-jangan dalam akhir tahun ini, tapi saya tidak mau, anak saya bilang begini, Bunda jangan mengatakan yang enggak. Kata-kata itu punya kuasa loh, dia bilang gitu kan. Jadi saya bilang gini, jangan sampai
Saya hanya bilang bahwa saya tidak mau mengatakan, tetapi saya bilang begini, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya sampai akhir tahun ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya mau menyerahkan hidup saya sampai akhir tahun ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan menjaga saya apapun yang terjadi. Ya, karena ada indikasi-indikasi lain yang saya rasakan, tetapi saya percaya bahwa semua hidup, semua yang saya jalani itu ada dalam rencana Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang evaluasi, biasanya kalau kita dievaluasi orang itu apa yang kita rasakan? Kalau kita dikritik, kalau kita dinilai orang, apa yang kita rasakan? Protes kan? Kadang-kala merasa malu, kadang-kala merasa marah. Ya, saya sudah buat ini kok, saya sudah merasa buat yang terbaik, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi kok saya masih diprotes? Kok saya masih dikatakan kurang? Biasanya kita sering keluar pikiran seperti itu. Itulah sebabnya mengapa kami tim pengembalaan mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Sampai sudah level berapakah iman kita kepada Tuhan? Daripada saya yang mengkritik Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara bisa ngomong aja Ibu Gembala gitu kan. Coba lihat dia, bisa nggak dia begini juga? Apakah dia begini juga? Nah, selalu ada protes dari diri kita kalau kita dievaluasi orang. Selalu ada sesuatu yang membentuk kita merasa bahwa kita mencoba untuk memprotek diri kita mencoba untuk melindungi kita supaya apa yang dibicarakan orang, apa yang dinilai orang terhadap kita itu kita merasa bahwa enggak, saya enggak seperti itu. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah melihat diri kita, menilai diri kita. Sudah sejauh apa, sudah sejauh mana, sudah berapa langkah iman kita kepada yang kita percayai. Ya, ini adalah pengantar kita untuk dapat mengerti dan memahami bahwa sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang ini. Kita akan belajar tentang bagaimana kita mengevaluasi. Saya bilang bedah iman. Saya bilang mari kita bedah iman kita. Bukan hanya rumah saja yang dibedah gitu kan. Ada program di TV itu bedah rumah gitu kan. Ternyata kita juga perlu bedah iman kita. Bedah rohani kita, spiritual kita seperti apa? Mari kita memeriksa diri kita. Mari kita memeriksa iman kita. Supaya kita tahu bahwa kita sudah sejauh ini percaya kepada Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Tapi terlebih dahulu, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi dari pelajaran atau firman Tuhan yang akan kita dengarkan sepanjang tahun ini di dalam Mazmur pasal 139. Itu sudah tertulis di dalam bulletin kita, Mazmur 139. Kita membuka Alkitab kita di dalam 139 ayat yang saya lupa bawa kacamata saya. Pantas ada yang kurang. Apa yang kurang ya? Terus kepala kacamata saya. Lalu sudah usia. Terima kasih Pak Anton. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kita baca ayat ini bersama-sama. Kalau sudah dapat, kita membaca bersama-sama 139 Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Kita bisa melihat apa yang ditulis oleh Mazmur Raja Daud ini, Mazmur Daud ini, bahwa dia meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki, untuk mengenal, melihat hatinya, melihat pikiran-pikirannya. Karena hati dan pikiran itu seharusnya bekerja sama. Karena di dalam seseorang, hati dan pikiran, gak mungkin pikiran saya berkata begini, tapi hati saya berkata lain.
Atau pikiran saya berkata begini, apa yang saya lakukan biasanya itu yang sering kali bentrok. Saya berpikir seperti ini, tetapi yang saya lakukan berbeda. Saya berpikir seperti ini, tetapi yang saya ucapkan berbeda. Ya, seringkali ya itu terjadi dalam hidup kita. Kita mau berkata jujur, tetapi yang umpamanya ada contoh ya, yang orang selalu bilang, kalau ada tamu di rumah, padahal sebenarnya kita mau bertemu dengan orang itu, tapi karena kita malas bertemu orang itu, akhirnya kita berkata begini, biarin aja dia ketok terus, padahal kita ngintip dari dalam kan, ketok pagar kita, padahal itu orang datang bertemu dengan kita. Sebenarnya kita mau melangkah, kita mau bertemu, kita mau berbicara dengan orang tersebut, tetapi kita merasa bahwa malas gitu. Akhirnya apa? Kita mengingkari apa yang sebenarnya kita harus lakukan. Itu ya, kita mengingkari apa yang harusnya kita lakukan. Jadi itulah sebabnya Mazmur ini mengatakan bahwa Tuhan, selidiki hatiku, selidiki dan kenallah hatiku. Engkau yang tahu, Engkau yang menciptakan, Engkau yang ada di dalam aku, dan Engkau yang melihat dan mempunyai otoritas penuh dalam hidupku. Itulah sebabnya Mazmur Daud meminta kepada Tuhan untuk menyelidikinya, melihat seperti apa hati, seperti apa pikiran-pikirannya. Itu yang diminta oleh orang yang memang betul-betul mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang memang betul-betul mau menyerahkan hidupnya dan mau dituntun oleh Tuhan. Setiap hari dan setiap waktu dia meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki, apakah aku berbuat serong? Apakah aku berbuat salah? Terutama pada malam hari. Biasanya kalau kita berdoa atau mungkin pada malam hari saat kita sudah selesai melakukan semua aktivitas kita, pada malam hari kita akan berkata, Tuhan, ampuni aku sepanjang hari ini. Mungkin ada hal yang tidak berkenan yang aku lakukan. Pernahkah kita berkata begitu kepada Tuhan? Pernahkah kita berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, apa yang aku lakukan hari ini ya? Apakah menyenangkan hati Tuhan? Atau apakah mengecewakan hati Tuhan? Dari mulutku, dari pikiranku, dari semua yang aku lakukan, bahkan dari keinginanku, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Pertanyaannya, pernahkah kita mempunyai pertanyaan minta Tuhan menyelidiki hati kita? Ini yang namanya meminta Tuhan menilai diri kita, menilai sejauh mana kita beriman kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang evaluasi atau menilai iman kita, kita dapat menilainya, kita dapat mengukurnya dengan beberapa hal yang akan saya bawa kita belajar pada hari ini, supaya kita dapat melihat secara terperinci sudah sejauh mana, sudah seberapa tingkat. Kalau kita melihat tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, sampai tingkat 10. Kira-kira kita sudah berada di tingkat berapa iman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, upaya yang dapat kita lakukan dalam hal kita menilai iman kita secara pribadi adalah yang pertama, mari kita membuka Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Kalau sudah dapat, silakan kita membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, mari kita perhatikan
Kalau kita melihat surat Ibrani, ini berbicara tentang iman. Keseluruhan surat Ibrani ini berbicara tentang iman. Kita tahu bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Apapun yang mereka alami, mereka tetap berpegang teguh kepada iman mereka. Lalu di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Mari kita buka lagi di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Silakan kita melihat. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31 berkata, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Di sini masih berbicara tentang iman. Iman itu apa sih? Iman itu adalah keyakinan, percaya penuh kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bahkan dalam Filipi, kita akan membuka banyak referensi ayat pada hari ini supaya ini bisa membuat kita bisa melihat iman kita kepada Tuhan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 berkata begini. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita perhatikan, Rasul Paulus menulis surat ini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa iman yang dia miliki mempunyai tujuan. Tujuan itu adalah memperoleh Kristus Yesus. Katanya dia ditangkap oleh Tuhan, dia dibebaskan dari apa yang dia lakukan. Kita tahu bahwa Rasul Paulus sebelum dia menjadi Rasul Paulus, dia adalah seorang penganiaya. Tapi ternyata setelah dia diubahkan, dia melihat ke depan siapa yang dia percayai. Sehingga dari 3 ayat yang kita baca, dari 3 referensi kitab yang kita baca, kita bisa belajar, kita bisa memperlihatkan kepada diri kita dengan jelas bahwa tujuan iman kita, ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menilai iman kita, kalau kita melihat, kita mengevaluasi iman kita, upaya yang bisa, kalau kita mau menilainya ya, kalau kita mau menilai sesuatu itu kan kita harus tegas dulu, kita harus yakin dulu bahwa, oh kalau saya bilang saya beriman, berarti iman saya tertuju kepada Tuhan. Satu-satunya yang kita percayai dalam hidup kita. Kita mempertegas, kita memperjelas bahwa saya secara pribadi benar-benar sudah percaya kepada Tuhan. Benar-benar, tidak ada yang lain. Mengapa kita harus benar-benar memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan? Karena ternyata sudah banyak sekali kepercayaan yang muncul. Sudah banyak sekali manusia di dalam dunia ini tidak lagi mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Tidak lagi mempercayai Kristus sebagai Mesias. Tidak lagi percaya bahwa hanya satu Tuhan yang menyelamatkan kita dan yang menciptakan kita. Kemarin dalam minggu ini Bapak Ibu Saudara, saya lagi senang mendengar penjelasan dari Bambang Nosena.
Saya lagi sedang gandrung mendengar penjelasan beliau. Karena apa? Gara-gara yang apa tadi? Semangka ya. Gara-gara semangka, akhirnya saya mau memiliki beberapa referensi untuk pengetahuan saya secara pribadi. Supaya apa? Selain iman saya dikuatkan, saya percaya bahwa hanya satu Tuhan yang saya percaya, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat saya. Saya mendengar bahwa ternyata banyak hal, sampai-sampai Bambang Nursena bilang begini, Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang muncul untuk membelokkan bahwa sebenarnya Yesus Kristus sebenarnya bukan penyelamat katanya. Bahkan kita sudah tahu kan, ada yang sudah dengan terang-terangan mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Padahal satu-satunya yang kita percayai dalam Alkitab, bagaimana dari Kejadian sampai Wahyu, itu membicarakan tentang keselamatan. Dan keselamatan yang ada hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita ingat, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang dalamnya kita boleh keselamatan. Yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, akhirnya saya bilang, oh iya ya, semakin banyaknya pengetahuan. Bukan zaman ini saja. Dari dulu penciptaan kita sudah tahu bahwa teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu kan jelas-jelas tercipta oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Tapi kok bisa-bisanya ada teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari nyemot, ya kan? Itu dari dulu waktu saya mendengar tentang teori itu, saya bilang, kok bisa banget orang mempunyai teori yang menyalahi apa yang sudah Tuhan ciptakan. Berarti bukan hanya zaman sekarang saja orang membelokkan ajaran tentang Tuhan. Penciptaan apapun itu, orang sudah mulai membelokkan. Nah, untuk dapat menilai diri kita, pertanyaan yang harus kita tegaskan, yang harus kita kuatkan, yang harus kita betul-betul pegang, pernyataan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan yang perlu kita pegang dengan kuat, mengatakan bahwa satu-satunya yang kita percayai dalam hidup kita hanyalah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Kalau itu masih kita pertanyakan, berarti kita belum beriman kepada Tuhan. Kalau kita masih bertanya, benar nggak ya Tuhan Yesus jadi penyelamat saya? Benar nggak ya saya selamat? Kalau pertanyaan-pertanyaan itu masih muncul dalam diri kita, dalam pikiran kita, berarti kita masih belum terlalu yakin akan keselamatan kita. Saya tertarik minggu lalu khotbah Pak Pendeta Mika. Saya sedikit agak merinding mendengar beliau berkata begini. Kalau engkau mendengar suara bunyi sangkakala, berarti engkau terangkat. Katanya kan? Tapi kalau engkau tidak mendengar bunyi sangkakala, berarti engkau tidak terangkat dan engkau tidak percaya kepada Yesus. Wow, saya bilang, Tuhan, saya mau mendengar. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau mendengar bunyi sangkakala itu. Saya mau mendengar supaya waktu bunyi itu berbunyi, sangkakala berbunyi, saya akan ikut terangkat bersama dengan orang-orang yang percaya kepadamu. Jangan sampai, saya sempat berpikir seperti ini, jangan sampai Tuhan, jemaat sahabat mulia, jangan sampai jemaat sahabat mulia tidak mendengar bunyi sangkakala, tidak mendengar dan tidak memperhatikan dan tidak terangkat. Wow, saya merinding. Karena apa? Jangan sampai, karena itu akan menjadi tanggung jawab saya dan teman-teman pengembalaan Bapak Ibu Saudara. Walaupun sebenarnya iman kita itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Sebenarnya diri kita sendiri yang harus lebih kuat. Bukan kami sebagai gembala,
Bukan tanggung jawab kami sebagai gembala untuk membuat iman kita semakin kuat. Karena itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya waktu Pak Mika berkata begitu, saya bilang, Tuhan, buat jemaatmu semakin kuat dan memperdalam iman mereka kepada Tuhan. Semakin hari mereka mau mengenal Tuhan, semakin mau memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup mereka. Karena kalau kita sudah terus-menerus bertumbuh dan semakin mau mencari Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, tatkala bunyi sangkakala itu berbunyi, kita akan terangkat. Saya bilang, saya akan melihat sahabat mulia orang-orang jemaatnya akan terangkat. Itu kerinduan dan itu keyakinan kita. Pertanyaannya, sudah mantapkah kita? Sudah benar-benar kuatkah kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita? Atau kita masih mempercayai yang lain? Masih ada hal-hal lain yang kita percayai. Jadi kita seolah-olah berdiri di dalam perahu gitu ya. Waktu kita naik perahu di dalam sebuah sungai atau di laut gitu. Kaki kita di sebelah. Kita percaya kepada Tuhan, tapi ada lagi yang kita percaya. Jadi waktu jalanlah perahu ini berdua, jalan sama-sama. Tatkala ombak datang, apa yang akan terjadi? Cemplung, bukan? Karena apa? Karena kita tidak kuat, kita tidak bisa menopang kaki ini, tidak bisa menopang satu, tidak bisa menopang. Akhirnya apa? Yang terjadi kita akan cemplung dan jatuh. Itu sebabnya mengapa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Itu cara kita mengevaluasi, menilai iman kita. Apakah kita sudah kuat di dalam Tuhan? Yang kedua, mari kita perhatikan. Kita membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yang pertama tadi, bagaimana kita mengevaluasi diri kita? Kita harus benar-benar yakin iman kita, percaya kita hanya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan yang kedua, kita buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya mau membawa kita membaca ayat-ayat ini secara bergantian dan pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita bisa betul-betul melihat apa yang dibicarakan oleh Yakobus di dalam ayat-ayat ini. Kita membuka Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah mendapat, saya akan membaca ayat 1, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-15. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ayat 2, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Orang yang membuat hati tidak akan tenang kalau begitu. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ayat 10. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab dia akan lenyap seperti itu. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ayat 12. Berbahagialah orang yang tahan dalam percobaan, sebab apabila ia mencuci, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata,
Pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan apa yang orang dicobai oleh dirinya sendiri karena ia dasar berikan Tuhan. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca, karena Bapak Ibu Saudara sudah kita membaca di terjemahan baru, saya mau membaca di terjemahan sederhana Indonesia, karena ini lebih jelas dan saya yakin bahwa kita semua dapat mengerti apa yang ditulis di dalam terjemahan ini. Mengapa ini ada? Mengapa terjemahan ini ada? Karena itu membuat kita semakin mengerti dan memahami tujuan, dan itu lebih bahasanya lebih sederhana yang kita mengerti. Saya akan membacanya untuk Bapak Ibu Saudara dan kita semua mendengar. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, anggaplah semua itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat dan untuk bertahan dalam keyakinan kita. Perhatikan ayat yang kedua di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari ini, sederhana ini mengatakan bahwa setiap kali iman, keyakinan kita diuji, anggaplah itu sebagai sebuah berkat dan bersukacitalah di dalamnya. Sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat dan bertahan dalam keyakinan. Sehingga saya bisa katakan bahwa bagian yang kedua ini adalah, kalau kita menilai diri kita ya, menilai iman kita, kita akan bisa mengukur, kita akan bisa menilai bahwa saat datang cobaan, saat datang ujian, apakah kita tetap kuat dalam iman kita. Seperti yang tertulis di sini. Sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat dan bertahan dalam keyakinan kita. Jadi bertahanlah terus sampai akhir katanya. Supaya kamu tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi, sehingga tidak kekurangan apapun secara rohani, terutama iman. Terutama iman kita. Di ayat yang ke-12, saya mau membacakannya dengan terjemahan sederhana ini juga, berkata begini. Karena di ayat yang ke-12, kalau di terjemahan baru yang Alkitab ada di tangan kita saat ini, dikatakan di ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah. Di terjemahan sederhana Indonesia berkata begini, bersukacitalah saat kamu bergumul melewati ujian atas keyakinanmu. Wow, bagaimana kita bisa bersukacita? Bagaimana kita bisa berbahagia, tertawa di atas penderitaan? Adakah manusia bisa seperti itu? Mungkin kita sering melihat orang di jalan tertawa sendiri-sendiri. Ada yang jalan, dia nggak pakai baju, terus dia senyum-senyum, ngomong sendiri, padahal nggak ada yang ngajak dia ngobrol. Apakah orang itu disebut bahagia? Tidak, itu kekurangan namanya. Dia sedang dalam keadaan kurang jiwa, gitu ya. Nah, bersukacitalah saat kamu bergumul melewati ujian atas keyakinanmu, karena sesudah kamu lulus dari semua ujian di dunia ini, apa yang akan kita terima? Kamu akan diberi mahkota kemenangan sesuai dengan janji Tuhan kepada kita semua yang mengasihinya. Ayat yang ke-13, perhatikan ayat di Alkitab Bapak Ibu supaya nanti bisa melihat ada hal-hal yang sangat jelas ditulis di sini. Saat kamu merasa tergoda untuk berbuat dosa karena penderitaan itu, ya, karena penderitaan, karena pencobaan yang kita alami, jangan pernah berpikir bahwa Allah yang memberi godaan itu kepadamu. Karena Allah tidak mungkin tergoda untuk berbuat jahat. Ya, Allah tidak mungkin tergoda untuk berbuat jahat. Wah,
Seringkali kita, waduh saya mengalami pencobaan ini karena Tuhan. Tuhan tidak tergoda untuk membuat jahat terhadap kita. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Karena Allah tidak mungkin tergoda untuk berbuat jahat dan Dia tidak pernah memberi kegodaan kepada siapapun. Ayat yang ke-14. Sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuat kamu tergoda, karena kamu membiarkan dirimu terseret sampai terjerat pada hawa nafsu. Keinginan jahat yang kamu pelihara di dalam hatimu akan berkembang dan terus membesar hingga kamu tidak mampu menahannya lagi. Lalu kamu melakukannya dan dengan demikian melahirkan dosa. Sehingga waktu dosa itu pun, seiring waktu, dosa itu pun pada akhirnya menghasilkan kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita menilai iman kita, saat kita bisa menilai iman kita, saat kita sedang mengalami sebuah pencobaan, penderitaan dan apapun, disitulah kita dapat menilainya. Disitulah kita akan dapat melihat sekuat apakah kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kami pergi menjemput Papa ke Samarinda beberapa minggu yang lalu, dalam perjalanan sebenarnya kami itu menikmati, saya menikmati. Tapi ada satu hal yang membuat hati saya sedikit agak ciut tatkala kami melewati jembatan Mahakam. Setiap kali melewati jembatan Mahakam, jembatan yang panjang, saya selalu merasa, Tuhan, selamat gak kami ke seberang? Gak tahu kenapa saya selalu melewati jembatan, padahal naik pesawat, apapun itu saya tidak merasa khawatir. Padahal sebenarnya kalau kita jatuh di pesawat selesai kan? Semuanya selesai sih, semuanya. Tetapi saya berkata, setiap dalam pikiran saya selalu, kenapa kalau saya melewati jembatan selalu ada rasa ketakutan? Karena yang saya ingat, kejadian di Tenggarong, jembatan Tenggarong pada beberapa tahun yang lalu jatuh, dan saya melihat dan saya mendengar dari beberapa teman video yang dikirim, karena ada teman di Tenggarong, mereka mengirim video-video itu. Wow, saya bilang ngeri banget, karena itu jembatan kan langsung pluk, orang yang ada di atas jembatan, mobil-mobil dan motor semua yang ada di situ kan langsung cemplung ke dalam sungai kan. Merinding saya melihatnya. Karena mereka kirim video sih, jadi saya merasa agak takut gitu ya. Kalau melihat pesawat jatuh, apa kan kita nggak melihat video-video. Nah, waktu kami ke Samarinda, sebenarnya bapaknya GP ini tidak pernah berbicara tentang iman sepanjang perjalanan. Tatkala kami melewati jembatan, dia tiba-tiba berkata begini, Bapak Ibu Saudara, seberapa dalam sih sungai Mahakam ini? Itu pas di tengah dia berkata begitu. Seberapa dalam sih sungai Mahakam ini? Saya langsung bilang gini, coba jangan ngomong soal dalam sungai karena langsung saya terbayang begitu dengan kondisi yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Tahu nggak apa yang dia katakan ke saya? Alah, katanya beriman. Katanya beriman kepada Tuhan. Saya tanya dalamnya sungai Mahakam aja takut. Dia bilang gitu. Artinya begini, kalaupun kami jatuh ke situ kan apa yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan kan. Kalau saya beriman dalam bentuk apapun saya mati, kami mati umpamanya kan meninggal, ya itu semua adalah dalam kehendak Tuhan. Katanya beriman kepada Tuhan. Ya tapi kan jangan juga tiba-tiba, tadi kita jalan jauh-jauh, terus gak pernah ngomong soal itu, kenapa tiba-tiba di tengah jembatan, Bapak ngomong tentang dalamnya sungai jembatan, sungai Mahakam, ya saya merinding gitu kan, karena saya merasa takut gitu. Karena saya melihat video-video itu. Jadi apa yang ternyata tertanam di dalam pikiran kita, itu akan selalu mempengaruhi alam bawah sadar kita. Sehingga di situ saya merasa bahwa, oh ya, saya sendiri belajar tentang iman, menyampaikan tentang iman, tetapi ternyata iman saya juga kadang-kala rapuh dengan kondisi yang saya hadapi. Itu adalah tantangan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah cobaan. Hal-hal terkecil saja kadang-kala itu menantang kita, membuat
Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan yang kita hadapi setiap hari? Jadi memang beliau ini kadang-kala suka menantang saya gitu kan. Memang dia adalah single fighter yang membuat saya harus benar-benar beriman kepada Tuhan gitu. Jadi ya saya bilang, saya mau berterima kasih kepada dia karena dia sudah membuat saya menilai iman saya bahwa oh iya, saya jangan hanya berbicara saja, tetapi saya pun harus menghidupinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam 2 Korintus, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Kita baca ayat ini bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita selidiki iman kita, selidiki diri kita, keyakinan kita kepada Tuhan kita selidiki. Saat kita menghadapi cobaan, selidiki apakah kita tetap kuat dalam iman kita. Itulah sebabnya saat kita minum dan makan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara, kita menjadikan itu komitmen kita bahwa kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk kita, menghapus dosa kita, menebus kita, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Kita yakin bahwa saat Yesus mati di atas kayu salib, kehidupan lama kita ikut terkubur. Kehidupan lama itu apa? Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan, ikut tersalib. Dan saat Yesus mati, bangkit, disitulah kita memperoleh hidup yang baru. Kita yakini bahwa kita memperoleh hidup yang baru. Pertanyaannya, sudikah kita minta Tuhan menyelidiki hati kita? Kalau Tuhan sudah menyelidiki hati kita, kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, maukah kita diubahkan? Maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Sehingga hari demi hari kita akan semakin kuat dan semakin sempurna di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, selidikilah kami Tuhan. Baik hati kami, pikiran-pikiran kami, keinginan kami, perkataan kami. Jika Tuhan mendapatkan sesuatu yang tidak berkenan yang kami lakukan, jika Tuhan melihat sesuatu yang tidak layak kami hidupi dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu, bentuk kami Tuhan, tempa kami Tuhan, supaya Engkau akan mendapati kami tetap setia, tetap kuat, tetap meyakini bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami, Engkau satu-satunya penebus kami, Engkau satu-satunya yang membersihkan hidup kami dari semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
Tuhan Yesus, ini kami. Kami datang kepadamu. Bentuk kami Tuhan. Kikis apa yang tidak berkenan. Mungkin seringkali kami sombong dengan apa yang kami miliki. Sombong dengan apa yang kami dapati. Sombong dengan pekerjaan kami. Sombong dengan harta kami. Sombong, angkuh dengan kemampuan, kepintaran kami. Tuhan, ini saatnya Engkau membentuk kami. Ini saatnya Engkau membuang semua yang tidak berkenan. Dan berilah hati yang mau diubahkan dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kesempatan sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus pada hari ini. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin masih kita tetap pegang, yang mengandalkan diri, yang mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki. Ingat bahwa semua yang kita hadapi, semua yang kita nikmati, semua yang ada pada kita, itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan yang memegang otoritas dalam hidup kita. Saya memberi kesempatan untuk berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Saya minta Pak Riki maju ke depan untuk mengisi. Yesus mencurahkan darah. Silakan membuka nyanyian kemenangan iman nomor 48. Bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan makan perjamuan kudus. Sebab itu dengarlah dahulu akan perjanjian Tuhan tatkala perjamuan kudus ditentukan. Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus dalam suratnya yang pertama pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 30 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, tanpa percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamatnya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Supaya kita yang ikut dalam perjamuan kudus pada hari ini memperoleh berkat, maka kita wajib menguji diri kita sendiri. Kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Bagaimana cara kita menguji diri kita? Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai atau terpisah dari perbuatan dosa? Kita menyesal karena telah berdosa dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Yang ketiga, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, mari kita memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup kita, kita mau terus menurut Tuhan, mengikut Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, dan kita berharap bahwa kita diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk dapat berjalan seiring dengan rencana Tuhan. Ini yang perlu kita periksa dalam hati kita saat kita dan sebelum kita menerima perjamuan kudus pada hari ini. Dan perjamuan kudus akan dibagikan di antara kita oleh petugas. Dan waktu menerima perjamuan kudus ini, silakan bersaat teduh dengan Tuhan. Silakan berbicara kepada Tuhan bahwa kita layak menerima perjamuan kudus karena kita mau dituntun oleh Tuhan. Silakan terus dimainkan musik dan silakan membaca ayat-ayat yang ada di dalam hati kita. Apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita melalui ayat yang diterima pada hari ini, dan melaluinya, jika itu menegur kita, mari kita mengubah apa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jika itu memberikan sebuah semangat bagi kita untuk melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan bicarakan kepadamu pada hari ini, lakukanlah. Ikutilah apa yang Tuhan dalam hidup kita.
Bapa, perjamuan kudus sudah di tangan kami Tuhan. Kami adalah orang yang siap. Engkau periksa, Engkau selidiki, Engkau bentuk. Apa yang Tuhan bicarakan kepada kami pada hari ini, kiranya Engkau memampukan kami untuk mengikuti. Kami menerima perjamuan kudus ini karena kami sudah mempercayai Engkau sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai penebus kami. Dan kami mau memberitakan itu, memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, yang ada di sekitar. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita mengangkat roti. Dengarkan perkataan Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan kita. Dengarkan perkataan Yesus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ibu Diana, pimpin kita dalam doa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini, mengambil bagian di dalam pengorbanan Tuhan, mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, siapakah kami ini sehingga Engkau melayakan kami untuk melakukan semuanya? Tetapi oleh karena pengorbanan Tuhan yang begitu besar atas hidup kami, maka Tuhan melayakan kami untuk kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam dunia ini. Kami telah minum dan makan dari perjamuan kudus. Berkenanlah untuk segala sesuatu yang kami berikan bagi Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dalam kehidupan kami setiap waktu, setiap saat, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk perjamuan, terima kasih untuk semua yang kami lakukan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan